Salam bahagia Bapak Ibu, selamat bertemu. Izinkan saya untuk berbagi pemahaman dasar saya tentang kurikulum merdeka. Apa yang akan saya sampaikan ini sangat bisa salah. Jadi dimohon umpan balik dan komentar Bapak Ibu setelah menonton video ini. Saya akan mencoba menjelaskan secara dasar paradigma atau kerangka dasar tentang kurikulum merdeka yang saya pahami. Jadi mari kita berdiskusi di akhir video nanti. Inti dari kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah sangat sering Bapak Ibu dengarkan didengungkan selama ini tentang profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 unsur. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Keenam, unsur profil pelajar Pancasila ini seharusnya kita bisa hafalkan. Nah, trik untuk lebih cepat menghafalkan ini kita buatkan akronim, yaitu makan roti manis. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kita sambungkan dan berkebinekaan, kita akronimkan sebagai makan, beriman dan berkebinekaan, makan. Kemudian bergotong royong dan kreatif, itu kita akronimkan roti, gotong royong, kreatif. Kemudian mandiri dan bernalar kritis, kita akronimkan manis. Jadi makan roti manis. Nah, lalu kemudian makan roti manis atau profil pelajar Pancasila ini dengan keenam unsurnya akan kita apakan. Jadi sebatas kita mendengar desas-desusnya bahwa akan ada profil pelajar Pancasila, lalu kemudian bagaimana posisinya dalam kurikulum merdeka ini. Di setidaknya ada 4 pendekatan untuk mengeksekusi profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu budaya sekolah, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau lebih sering kita kenal dengan P5. Kemudian ekstra kurikuler dan intra kurikuler. Budaya sekolah ini kaitannya dengan pembiasaan yang menjadi berawal dari pembiasaan lalu kemudian menjadi budaya sekolah, seperti mungkin berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, atau bekerja sama, kerja bakti, bergotong royong dalam mengerjakan segala kegiatan atau sebuah proyek yang ada di sekolah. Selanjutnya akan kita kembangkan di sekolah masing-masing. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 ini sudah ditentukan dari pemerintah, ada beberapa tema. Jadi kita bekerja melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berdasarkan tema. Jadi ada kurang lebih 6 tema sejauh pemahaman saya ya. Jadi 6 tema yang diberikan untuk jenjang SD untuk dipilih lalu kemudian dieksekusi. Sekali lagi, pemahaman ini sangat bisa salah. Jadi bisa jadi 6 tema ini berubah atau mungkin lebih banyak atau lebih sedikit dari yang disediakan oleh pihak pemerintah. Jadi yang saya paham untuk sementara pada saat ini ada 6 tema yang disiapkan pemerintah, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Jadi ke-6 tema ini akan kita pilih lalu kita eksekusi, disusun bersama tim di P5 ini, lalu kemudian membuahkan hasil bernama modul project atau MP. Modul project inilah menjadi pedoman siswa kita, anak didik kita nanti dalam melaksanakan proyek di dalam kelompoknya. Untuk sementara itu P5. Lalu kemudian kita ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini terkait dengan minat bakat. Jadi di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah diharapkan untuk menyediakan pilihan ekstrakurikuler yang sesuai minat bakat siswa kita, seperti olahraga, pilihan-pilihan beragam olahraga, dan pilihan-pilihan beragam kesenian. Jadi kurang lebih itu minat bakat. Jadi yang suka karate ikut ekstrakurikuler karate, bulu tangkis, renang dan sebagainya. Lalu kemudian yang suka seni bisa ikut solo, puisi dan sebagainya. Lalu kemudian kita ke pendekatan keempat, yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah
pada dasarnya pembelajaran yang sering kita lakukan di kelas, cuma mungkin modelnya di kurikulum Merdeka ini sekarang berbeda. Untuk melaksanakan intrakurikuler ini dasarnya ada pada CP atau capaian pembelajaran. Di kurikulum 2013 mungkin kita mengenalnya dengan KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Capaian pembelajaran ini diramu di satuan pendidikan di sekolah bersama guru dan kepala sekolah untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran dari CP ini. Setelah kita menentukan tujuan-tujuan pelajaran di setiap fase A, B, C atau fase di SD kan ada 3 fase A, B, dan C. Kita rumuskan tujuan-tujuan pelajaran sesuai fase kita masing-masing. Setelah kita menemukan tujuan-tujuan pembelajaran dari CP ini, lalu tujuan-tujuan pembelajaran tadi kita susun sesuai urutan atau alur yang kita inginkan. Misalnya kita dalam minggu pertama kita fokuskan IPA, lalu minggu kedua fokuskan bahasa Indonesia, minggu ketiga IPS dan sebagainya, atau terserah kita menentukan alur pembelajaran. Makanya ini ditentukan di tingkat satuan pendidikan masing-masing, disepakati bersama guru-guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kembali fokus tujuan pembelajaran yang diambil dari CP tadi, tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita ambil, lalu kita buatkan alur tujuan pembelajaran yang mana kita dahulukan untuk belajarkan sesuai keinginan dan kearifan lokal atau konteks satuan pendidikan tempat di mana kita belajar. Alur tujuan pembelajaran ini kan lebih kita kenal nanti dengan akronim ATP, dan dari ATP inilah kemudian melahirkan modul ajar atau MA, modul ajar. Sekira kurikulum Merdeka ini mungkin kerangkanya sesederhana ini. Lalu mungkin sekedar informasi tambahan, setidaknya satuan pendidikan dan guru-guru mempunyai dokumen dasar ini untuk mengeksekusi kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah panduan pembelajaran dan asesmen yang digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan pendekatan intrakurikuler. Jadi pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler itu ada panduannya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ada panduan untuk melaksanakan pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Jadi ada penilaian awal, penilaian akhir. Semua diatur dalam panduan. Kemudian dokumen yang kedua adalah panduan P5 tadi. Jadi proyek penguatan produk pelajaran Pancasila yang tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan tema, tetapi tentu ada panduannya supaya kita tidak salah arah Bapak Ibu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan itu semua. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu dokumen dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, kita singkat BSKAP. Yang pertama BSKAP nomor 009 HKR 2022 itu mengupas tentang profil pelajar Pancasila ini. Jadi 6 profil pelajaran Pancasila ini akan lebih dikupas di dalam BSKP 009 ini. Lalu kemudian dokumen berikutnya, dokumen keempat, yaitu BSKP 003 HKR 2022 yang mengatur tentang capaian pembelajaran. Jadi tadi satuan pendidikan, di tingkat satuan pendidikan, guru bersama kepala sekolah akan berembuk mengamati CP ini, lalu kemudian dicari tujuan pembelajaran, lalu dibuatkan alur tujuan pembelajaran. Jadi jangan khawatir, ada CP dari pemerintah yang disiapkan, jadi pedoman kita untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Sekira untuk sementara itu sedikit pemahaman saya tentang kerangka kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan kiranya setelah memahami kerangka ini menjadi dasar kita dalam menggali informasi-informasi yang lebih jauh setelah kita mendapatkan empat panduan yang saya informasikan tadi. Sekian, terima kasih. Mari kita berdiskusi.